Bab 408. Melenyapkan seluruh keluarga Dugu. Di belakang Mileye, muncul seorang pria. Orang ini adalah tubuh jiwa, dan orang ini adalah Fadli Dugu. Perangkap. Mileye tahu bahwa dirinya masuk ke dalam perangkap mereka. Dia tidak panik dan berbalik. Pada saat ini, lebih dari belasan master muncul di sekitar. Semuanya adalah alam tiada batas. Sangat jelas, semua orang keluarga Dugu sudah dikerahkan. Pemimpinnya adalah Darwin Dugu. Darwin Dugu menatap Mileye dengan dingin. Aku tak menyangka ternyata benar-benar kamu. Mileye tersenyum dan berkata, sangat mengejutkan. Darwin Dugu berkata dengan dingin, Mileye, aku tak menyangka kamu berani datang ke keluarga Dugu kami, nyalimu cukup besar. Mileye sedikit tersenyum, apakah kamu begitu yakin aku datang sendirian? Mendengar ini, Darwin Dugu sedikit menyipitkan matanya, siapa lagi yang ada di belakangmu? Mileye tersenyum dan berkata, coba kamu tebak. Darwin Dugu hendak bicara, tapi Fadli Dugu yang berada di samping tiba-tiba menyeringai dan berkata, untuk apa basa-basi dengannya? Bunuh. Setelah dia mengatakan itu, Mileye yang berada di seberangnya tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Dalam sekejap, aura yang kuat keluar dari tubuhnya dan seluruh aula langsung hancur. Jurus tubuh emas ditambah dengan setelan dewa. Pada saat ini, di hadapan begitu banyak master, Mileye tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus andalannya. Melihat Mileye mengenakan setelan ini lagi, raut wajah Fadli Dugu berubah drastis, hati-hati. Tepat setelah dia mengatakan itu, cahaya pedang warna emas langsung menembus kepala seorang master keluarga Dugu. Pembunuhan instan. Langsung pembunuhan instan. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Karena ini terlalu mengerikan. Melakukan pembunuhan instan terhadap seorang master alam tiada batas. Pada saat ini, Mileye menatap Darwin Dugu, ekspresi Darwin Dugu berubah, dia hendak mundur, tapi Mileye tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang Tao muncul di depannya. Satu pedang penentu jiwa. Pedang ini ditujukan pada tubuh jiwa. Ketika melihat pedang Mileye ini, hati Darwin Dugu bergetar karena dia merasakan kengerian dari pedang ini. Kalau tubuh fisiknya masih ada, dia otomatis tidak akan takut dengan pedang ini, tapi sekarang dia adalah tubuh jiwa, kekuatannya tidak hanya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Khususnya menghadapi serangan pedang ini secara khusus untuk menghadapi tubuh jiwa. Darwin Dugu bahkan tidak berpikir, dia berbalik dan langsung kabur, tapi pedang Mileye lebih cepat. Bas! Di depan mata semua orang, pedang Mileye langsung menusuk tengah alis Darwin Dugu. Setelah tertusuk pedang ini, jiwa Darwin Dugu langsung mulai memudar. Pada saat ini, raut wajah Darwin Dugu menjadi sangat pucat. Dia tahu bahwa dirinya sudah selesai. Di sisi lain, Fadli Dugu yang juga merupakan tubuh jiwa terus mundur lagi dan lagi. Dia mundur hingga ke belakang sekelompok master. Karena dia merasakan bahaya. Setelah membunuh Darwin Dugu dengan satu serangan, Mileye menyeringai, senyuman ini agak mengerikan dan membuat orang bergidik. Di depan Mileye, Fadli Dugu buru-buru berkata, tolong para tetua hentikan dia. Cepat, maju. Namun pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, cahaya pedang berwarna emas melintas di lapangan. Bas! Di lapangan, kepala seorang master keluarga Dugu lainnya terbang lagi. Pembantaian. Setelah menggunakan jurus tubuh emas dan setelan dewa, kekuatan Mileye dapat dikatakan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Khususnya setelan dewa, membuatnya tak terkalahkan, karena para master alam tiada batas ini sulit untuk melukainya.
Tak lama setelah itu, Mileye menggila dan mulai membantai orang-orang di mansion keluarga Dugu. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya. Awalnya Darwin Dugu bisa melawannya, tapi sayangnya, Darwin Dugu dibuat terluka parah oleh monster kecil di lantai 9. Cerita terus bergema dari keluarga Dugu. Namun tujuan Mileye adalah Fadli Dugu. Dia mengejar Fadli Dugu dengan menggila. Dia tak lupa saat itu bagaimana orang di depannya ini memperlakukan Lin Siye. Melihat Mileye menargetkannya, ekspresi Fadli Dugu berubah drastis. Dia mundur lagi dan lagi. Di depannya, para master keluarga Dugu mati satu persatu. Pada saat ini, Fadli Dugu sudah benar-benar panik. Mereka sudah mengatur jebakan dengan baik dan menunggu Mileye datang. Lalu yang tidak dia duga adalah kekuatan Mileye ini sangat menakutkan setelah mengenakan setelan dewa ini. Gagal melakukan penyergapan, sebaliknya malah dibantai. Fadli Dugu mundur lagi dan lagi. Tak lama setelah itu, dia mundur hingga ke aula leluhur keluarga Dugu dan Mileye memburunya sampai ke sini. Setelah Mileye memenggal kepala seorang master keluarga Dugu, dia menebas ke arah aula leluhur keluarga Dugu. Ketika pedang itu berada di dekat aula leluhur, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitar dan dalam sekejap. Boom! Aura pedang Tao Mileye hancur seketika. Melihat adegan ini, Fadli Dugu tiba-tiba menoleh ke dalam aula leluhur. Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit. Pada saat Mileye menghilang, bayangan putih ilusi tiba-tiba melayang keluar dari aula leluhur. Dengan munculnya bayangan putih ini, ruang hampa di sekitarnya langsung bergetar. Melihat bayangan putih ini, Fadli Dugu bergegas memberi hormat kepada leluhur. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke tempat Mileye berdiri. Saat ini di sana sudah kosong, tidak ada orang. Kabur. Sudah kabur. Ekspresi Fadli Dugu tiba-tiba tampak masam, seolah memakan kotoran besar. Mileye meninggalkan kota sunyi dan memasuki pegunungan. Di sebuah gua, begitu Mileye memasuki gua, dia langsung berbaring di tanah. Kemudian seluruh tubuhnya mulai berkedut. Serangan balik. Setiap kali Mileye menggunakan jurus tubuh emas dan setelan dewa, dia akan mengalami serangan balik. Meskipun rasa ini sangat tidak nyaman, dia tidak punya pilihan. Mileye yang sekarang, kalau dia tidak menggunakan bantuan benda asing, bagaimana dia bisa melawan keluarga Dugu? Setelah sehari semalam, Mileye yang berada di dalam gua perlahan bangun. Pada saat ini, dia masih merasa tak bertenaga. Mileye buru-buru mengeluarkan kristal api ungu dan mulai melahapnya. Pada saat ini, Yuna Jian tiba-tiba berkata, "Kalau sebelumnya kamu tidak melarikan diri, kamu pasti akan mati." Mileye berkata dengan suara berat, "Aku masih tidak bisa mengalahkan orang itu bahkan dengan setelan dewa ini." Yuna Jian mencibir, "Kamu yang sekarang, berdasarkan kekuatan normalmu, kamu bahkan tidak dapat mengalahkan alam tiada batas. Kalau bukan karena jurus tubuh emas dan setelan dewa, kamu sudah mati sejak lama. Apalagi, jurus tubuh emas dan setelan dewa bukan tidak terkalahkan, kamu tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari setelan dewa ini. Dengan kata lain, orang itu tidak dapat menghancurkan setelan dewa, tapi dia bisa menghancurkanmu. Apakah kamu mengerti?" Mileye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." 2 jam kemudian, Mileye meninggalkan gua dan langsung menuju keluarga Dugu. Setelah beberapa saat, Mileye tiba di mansion keluarga Dugu lagi. Kali ini, dia masih menyembunyikan auranya. Masalah ini belum selesai. Tak lama setelah itu, Mileye diam-diam menyelinap masuk lagi. 1 jam kemudian, di keluarga Dugu muncul lagi satu persatu mayat.
Mayat-mayat ini semuanya muncul tanpa suara. Di aula besar, Fadli Dugu yang duduk di posisi pemimpin terus menatap ke depan. Pada saat ini, semua master dari keluarga Dugu pada dasarnya semuanya ada di aula ini. Di dalam aula, seorang master dari keluarga Dugu berkata dengan serius, "Sudah datang, dia sudah datang lagi." Fadli Dugu menatap Marvin Dugu yang berada di samping. "Paman Marvin, kamu selalu banyak akal, bagaimana menurutmu?" Marvin Dugu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Orang ini pasti tidak akan menyerah. Kalau dia tidak keluar, keluarga Dugu kita tidak bisa melakukan apa-apa padanya, kecuali..." Fadli Dugu bergegas bertanya, "Kecuali apa?" Marvin Dugu berkata dengan serius, "Kecuali minta bantuan." Fadli Dugu sedikit mengernyit, "Minta bantuan keluarga Gu atau keluarga Yan?" Marvin Dugu berkata dengan pelan, "Keluarga Yan pasti tidak akan membantu, karena keluarga Dugu kita selalu dekat dengan keluarga Gu, mereka sangat ingin kita binasa. Oleh karena itu, kita hanya dapat meminta bantuan keluarga Gu. Kalau kita meminta bantuan keluarga Gu, kita harus mengorbankan sesuatu." Setelah mendengar ini, ruangan aula hening sejenak. Mengorbankan sesuatu. Marvin Dugu tersenyum masam, keluarga yang tidak memiliki niat baik, dan keluarga Gu ini juga tidak mudah dihadapi. Kalau keluarga Dugu kita meminta bantuan mereka, mereka pasti akan menghisap darah kita. Apalagi pusaka itu, kelak keluarga Dugu kita juga tidak akan berani berharap mendapatkannya lagi. Setelah mengatakan ini, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, keluarga Dugu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendapatkan pusaka itu. Sekarang hanya ada dua cara di depan kita, berdamai dengan Mileye atau cari cara untuk melenyapkannya. Berdamai. Fadli Dugu mencibir, "Paman Marvin, apakah menurutmu kita masih bisa berdamai dengannya? Dia membunuh ayahku dan membunuh begitu banyak orang keluarga Dugu. Bagaimana bisa berdamai dengannya?" Marvin Dugu berkata dengan serius, "Kalau begitu hanya ada satu jalan terakhir yang tersisa." Fadli Dugu berkata dengan geram, "Orang ini tidak mati, kelak keluarga Dugu kita pasti akan musnah. Tidak, sekarang keluarga Dugu kita sudah tidak bisa damai. Minta bantuan keluarga Gu." Marvin Dugu melirik Fadli Dugu sekilas dan berkata dengan serius, "Kita harus membayar harga yang sangat mahal." Fadli Dugu melirik Marvin Dugu dengan dingin, "Sekarang keluarga kita sudah hampir musnah." Marvin Dugu menghela napas dengan suara rendah, "Kalau begitu biarkan aku saja yang pergi ke keluarga Gu." Fadli Dugu mengangguk, "Ini keputusan yang terbaik." Marvin Dugu berbalik dan pergi. Di dalam aula, Fadli Dugu sedikit menutup matanya, tak tahu apa yang dipikirkan. Di seluruh mansion keluarga Dugu, setiap saat orang-orang terus mati, dapat dikatakan bahwa saat ini keluarga Dugu sudah sangat panik. Banyak orang sudah mulai melarikan diri, terutama para pelayan keluarga Dugu yang hampir semuanya sudah melarikan diri. Dan untuk menghadapi orang yang bersembunyi ini, keluarga Dugu tak berdaya. Di ruangan, Fadli Dugu yang sudah menjadi tubuh jiwa juga sudah panik. Awalnya, Darwin Dugu memiliki kemampuan untuk melawan Mileye. Tapi Darwin Dugu malah turun ke lantai 9 Infernal Purgatory dan dibuat terluka parah oleh monster misterius itu. Adapun saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Dugu yang dapat melawan Mileye. Hari itu, leluhur keluarga Dugu muncul, tapi Mileye malah berbalik dan melarikan diri. Hari itu, Fadli Dugu sangat murka. Menunggu. Yang bisa dilakukan Fadli Dugu sekarang adalah menunggu Marvin Dugu mengundang master dari keluarga Gu datang. Namun pada saat ini, Marvin Dugu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu luar, sebuah kepala yang berlumuran darah terbang masuk.
Melihat adegan ini, kelopak mata Marvin Dugu berkedut. Dia bergegas berdiri. Pada saat ini, kepala berlumuran darah lainnya juga terbang masuk ke dalam. Bersambung.